Para pemirsa sekalian yang berbahagia, sesuai janji saya akan lanjutkan dalam vlog mengenai ngaji Roso. Untuk kali ini adalah fokus mengenai bagaimana sih cara mengingat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu. Mengingat Allah dalam bahasa Arabnya disebut sebagai adzikir, adzikro atau zikir. Yaitu zikir itu sebenarnya bukan ucapan tapi ingatan. Nah, yang namanya ingatan itu tentu fungsi otak kita, akal kita, namun dalam hal mencintai adalah fungsi perasaan atau hati kita, kolbu kita. Karena dalam hal mengingat kepada Allah ini seharusnya ada minimal rasa mahabbah, mencintai, kemudian ada rasa takut untuk mengecewakan. Jadi takutnya bukan takut neraka tapi takut mengecewakannya. Ya, seumpama Anda punya kekasih atau istri, ada perasaan takut untuk mengecewakan kekasih atau istri Anda. Jadi itu takutnya di situ. Kemudian nurut itu dalam bahasa Arabnya itu takwa, yaitu bagaimana ada keinginan dannya dalam hati kita untuk menyenangkannya, supaya Allah itu senang, supaya Allah itu gembira dengan kita, sukacita dengan kita. Nah itu ada satu kawan ya yang bertanya dan argumentasinya cukup bagus, masuk akal. Dia bertanya, Pak Tignan, ya saya bilang, bagaimana kita bisa mengingat wajahnya kita tidak pernah tahu, bentuknya tidak pernah tahu, jumpa juga tidak pernah. Nah, ini satu pertanyaan yang brilian sekali. Ya, itu memang kesulitan makhluk manusia ya, kecuali para nabi, para rasul, para aulia. Yang namanya kita itu disuruh mengingat tapi tidak pernah tahu akan wajahnya, kan begitu. Jadi masalah, bener ya. Gini, coba Anda bandingkan ketika Anda punya istri ya, sama itu benar-benar istri loh ya, dalam arti itu ya istri sah, kemudian sayang sampai cintai lahir batin. Misalnya istri Anda itu atau rumah Anda Surabaya, ketika Anda bepergian ke Gresik, ke Jakarta, atau ke Malaysia, kemana saja lah, atau satu desa tapi pergi ke Tegal saja lah, ke sawah, kemudian Anda mengingat istri Anda. Misalnya istri Anda namanya itu kata saja Dewi misalnya. Apakah Anda mengingat istri Anda yang bernama Dewi itu harus pakai menyebut begini, Dewi, 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 atau misalnya istri Anda namanya Siti, 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 Siti? Enggak kan? Ingat ya ingat saja langsung. Karena apa? Tahu wajahnya, tahu cantiknya, tahu kelakuannya, setiap hari tahu. Berarti kuncinya di mana? Tahu. Nah, tahu ini dalam bahasa Arabnya disebut makrifat. Karena itu benar yang mengatakan awaluddin makrifatullah. Jadi awalnya agama itu justru karena mengenal Allah. Jangan dibalik, mengenal Allah itu paling belakang, enggak. Dari sisi ilmu hakikat itu mengenal Allah itu justru yang mula-mula. Ketika kita sudah kenal ya, itu mudah mengingatnya. Ibaratnya Anda kenal dengan istri Anda, bapak Anda, ibu Anda, adik Anda, atau kenal tetangga Anda, kenal kawan Anda, siapa saja, mudah kan? Nggak usah harus disebut namanya. Misalnya namanya si istri itu tadi Dewi misalnya, kan nggak usah Dewi, 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 oh Dewi, nggak usah kan? Nah, kalau panggilan mesra lagi, kalau sudah jumpa orangnya, oh istriku sayang, Dewi istriku sayang, Siti istriku sayang, siapa itu namanya panggilan mesra. Bisa dibayangkan ya, bisa dibandingkan. Makanya begini, secara misalnya Anda sudah mampu ya mengingat Allah. Nah, pada tataran zikir, memanggil ya, dalam arti memanggil namanya, sebenarnya itu turun untuk bermesraan. Jadi ketika sudah berjumpa tahu baru bermesraan. Nah, sebaliknya bagi orang yang pada tingkatan yang di bawahnya itu memanggil dulu baru seakan-akan jumpa. Boleh karena itu memang tingkatan, itu disediakan oleh Allah.
bermacam-macam tangga, bermacam-macam jalan untuk berjumpa dengannya. Ada yang begini, jadi Allah, 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 kemudian merasa jumpa. Jumpa siapa? Jumpa kehadirat Allah, yang jumpa zat ilahi yang tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa dibayangkan, karena laisa kamitslihi syai'un. Nah bagaimana? Nah bagaimananya ini kita ikuti terus vlog ini supaya tidak gagal paham. Begini, kalau saya bilang rasanya gula itu manis, bagi Anda yang tidak pernah mencicipi gula, makan gula, tidak akan pernah bisa merasakan manis, karena rasa itu hakikat. Gula itu nama satu benda, kemudian dimakan, nah itu manis rasanya. Ya, hakikat rasa manis, rasa tapi masuk hakikat, tapi hakikat rasa ya, ada turunannya. Tapi rasa itu sudah masuk hakikat, tidak bisa dibayangkan, hanya bisa dialami. Nah, hakikatnya gula itu ya gula itu. Ya bentuk gula pasir ya kayak pasir begitu, putih warnanya, rasanya manis, bisa dilihat, diraba, tapi rasa itu tadi, hakikat rasa manis itu tidak bisa digambarkan. Anda tidak akan mampu menjabarkan, mendefinisikan rasa manis gula kecuali Anda makan langsung, merasakan langsung, mencicipi langsung. Bisa ya diterima ya untuk pengantar ini. Nah, oke. Pelan-pelan kita lanjut. Kemudian begini. Ketika ada dua jalan ya, sebenarnya ini saya ringkas saja, dua jalan dari sisi hakikat ini. Ada orang ya, ditakdirkan Allah itu mudah untuk mengingatnya, dalam tanda petik berjumpa dengan dia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena apa? Karena merasa Allah itu hadir dalam kehidupan nyata sehari-hari ini, yang tentu nggak senggolan dengan apapun, tapi tidak jauh, bahkan sangat dekat. Bahkan dia merasa yang menggerakkan, ini saya bicara ini, merasa yang menggerakkan bicara pun dia. Tanpa daya dari dia kita tidak bisa bicara. Atau gini saja, kita bangun tidur langsung bisa melek lah, daya untuk melek, melihat itu loh, itu kan enggak kita sengaja. Nah itu loh campur tangan Allah melalui satu kuasa, satu daya yang dimasukkan dalam diri kita untuk bisa mempunyai daya penglihatan, daya bicara. Nah itu bagi orang yang sudah sampai, sudah usul, itu langsung arahnya itu, oh ya ini Allah yang menggerakkan saya, Allah yang memberikan penglihatan ke saya. Jadi Allah itu Allah serba dekat. Allah itu semanding atau berdekatan atau bersamaan dengan dia. Ini saya bicara dari segi rasa ya, nggak terlalu dalam ya, tapi bisa dipahami oleh awam. Nah kemudian dia ketika sholat, kemudian berzikir, misalnya saya contohkan zikir dengan nama Allah, dengan biasanya itu yang paling bagus memang, ini saya tidak bicara torekot ya, ini saya bicara dari sisi ilmu hakikat ya, yang saya terima, dan ini berdasarkan dari guru-guru saya. Mingkem saja, kalau bisa lidah ditekuk ke atas, kemudian zikirnya di sini. Nah bagi orang yang tanpa mengucapkan namanya sudah bisa berjumpa dengannya, zikirnya itu zikir cinta, zikir mahabbah, atau zikir karena satu keperluan. Zikir mahabbah kepada Allah, pada zatnya ya Allah itu kayak bermesraan, udah jumpa kemudian disebut berulang-ulang, itu bukan karena ingin berjumpa lagi, karena udah jumpa. Bisa lah, nggak bisa tidak apa-apa, karena ini tingkatan tertentu, yaitu tingkatan orang yang tanpa menyebut namanya pun sudah merasa kehadirannya. Kemudian dia dilanjutkan Allah itu dalam rangka bermesraan. Yang kedua dalam rangka memohon, seperti perintahnya, jika engkau berdoa kepadaku, cari di Quran, maka sebutlah namaku Allah atau Ar-Rahman Allah, atau nama-namaku yang indah, Asmaul Husna. Nah itu penyebutan itu bagi orang yang sudah usul, sudah sampai pada kehadiratnya, merasa dihadiri, merasa dalam kehadirat Allah, itu penyebutan itu kalau yang pertama tadi dalam rangka mahabbalillah, yang kedua dalam rangka berdoa, memanggil, berseru. Bukan berserunya karena tidak berjumpa, bukan, tapi memohon. Oke, itu bagus dan itu tertinggi. Kemudian ada tingkatan yang kedua, itu juga bagus. Apa?
kita panggil dulu. Ya namanya orang nggak kenal, tapi hanya tahu namanya, bener nggak? Padahal Allah itu bukan nama, Allah itu benar-benar ada, zatnya itu ada. Ya, nama Allah itu nama. Jadi yang kita panggil sebenarnya dianya, tapi melalui namanya. Misalnya mulut kita tidak bergerak ya, cangkem mingkem, kalau bisa lidah ditekuk ke atas, kemudian dalam hati memanggil dia, memanggil Allah, 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 Allah. Itu kita memanggilnya. Nah itu gambarannya begitu. Bisa ditangkap? Kalau bisa lanjut. Nah, saya uraikan di sini yang kedua tadi ada, yang status insan atau manusia umumnya kita saja yang kedua tadi, bukan yang sudah benar-benar merasa jumpa baru bermesraan, itu levelnya tinggi. Kita yang level bawah saja dulu. Begini, ini bisa Anda lakukan di dalam sholat, ritual sholat maupun di luar sholat bagi yang muslim ya. Namun alangkah baiknya untuk belajar ini di luar sholat. Cari tempat yang sepi, kemudian waktu yang sepi, misalnya jam-jam 1 sampai jam 3 malam ya, di kamar yang sepi. Kemudian sebagai muslim ambil wudhu dulu, kemudian laksanakan sholat tahajud dulu. Kalau sudah tidur, kalau belum tidur ya sholat hajat dulu, atau sholat mutlak juga boleh ya. Kalau sholat hajat niatnya itu ingin bermujahadah, niatnya bermujahadah kepada Allah, kiranya Allah itu senang dengan kita, ridho dengan kita. Dan jangan lupa yang biasanya menarik hati kita itu karena permohonan, kepentingan kita. Jadi ya mohon supaya hajat-hajat kita juga dikabulkan. Gak apa-apa, hajat duniawi Pak, boleh apa saja, yang penting itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti belakang akan saya cerita panjang lebar mengenai hajat ini. Nah setelah sholat tadi, kemudian sebaik-baiknya berwasilah. Apa sih wasilah? Wasilah itu nyambungkan kabel atau pipa, kalau air itu, kalau listrik kabel, kepada siapa ya? Utamanya kepada Kanjeng Nabi, kirimkan Fatihah 1 kali, kemudian kepada rajanya para aulia, sultannya para aulia, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Fatihahnya 1 kali, ringkas saja ya. Kemudian orang tua Anda, ayah bunda dan leluhur Anda semua, rangkap saja, orang tuaku baik laki maupun perempuan maupun leluhurku lah, kirim Fatihah 1 kali, sudah ya. 3, kemudian pada guru, kalau mau ya tentu, kalau Anda merasa mendapat ilmu dari saya ini, dengan ini bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan ilmu ini pada Anda terima. Nah itu bisa, nama saya Tiknan Tasmaun, bisa Anda kirimi Fatihah supaya nyambung juga. Baik, dan nyambung kepada guru-guru saya semua. Nah belakang saja saya ceritakan guru-guru saya, sekarang ini yang penting dulu ya. Nah kemudian Anda berzikir. Namanya zikir ini cukup menyebut namanya saja ya, mula-mula belum yang Asmaul Husna, bukan yang langsung nama zatnya, yaitu Allah. Berusaha dengan mulut ini dibungkam saja, mingkem, lidah ditekuk ke atas kalau bisa, kalau enggak ya sesantai mungkin nggak apa-apa, namanya belajar, badan yang rileks. Kemudian bacalah syahadat karena memperbarui iman ya, penyaksian bahwa di jagat raya ini tiada Tuhan selain Allah, kemudian penyaksian bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, kemudian bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi seperti perintah Allah, innallaha malaikatahu yusollu ala nabi yusollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu jadi Gusti Allah sama malaikat aja bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah makanya kita sebagai kaum mukmin diperintahkan solawat pada Kanjeng Nabi dan memberikan salam. Karena itu bersolawatlah, entah sekali, entah ya paling baik 3 kali lah. Solawat lengkap boleh, solawat pendek boleh. Lengkapnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam juga, sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Kalau pakai sholat itu pakai salam terakhirnya, kalau sholi itu salim ya. Itu kemudian
belajar mengingat Allah dengan cara berzikir tadi. Jadi begini, ambil posisi yang rileks, serileks mungkin. Kalau bisa gini. Kemudian dalam hati, ya ini terpaksa saya ucapkan kan karena saya posisi mengajar. Di dalam hati Allah, 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 Allah. Usahakan niatnya itu memanggil, ya kayak jenengan kula niku memanggil seseorang atau bapak atau ibu atau istri, betul-betul manggil, menghadirkan Allah, 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 Allah. Nah, kalau memang nanti itu connect kayak kabel itu nyambung, pasti ada rasa kehadirannya. Yang laki-laki laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa nggak usah dibayangkan karena memang tidak bisa dibayangkan, tidak serupa dengan apapun. Yang penting jenengan kalau merasa adanya itu ada di depan Anda atau ada hadir di Anda, itu namanya kehadirat ilahi. Oh iya, ada semacam jawaban. Nah, teruskan saja. Kemudian kalau sampai lama entah 30 menit, entah 1 jam, Anda itu enak, semakin enak. Rasakan sendiri aja pengalaman ritual ini, ini pengalaman supernatural yang amat sangat tinggi loh ya. Jadi bukan main-main. Nah, kemudian Anda kan dalam sholat, kita sebagai muslim kan selalu ihdinas siratal mustaqim. Itu pakai benar, artinya itu ketika nanti itu diajarkan dalam hati Anda, ya lakukan. Tentu saja hati-hati, jangan sampai setan yang mengajarkan. Lah itu gampang kok. Apa saja isyarah yang Anda terima, kalau itu berlawanan dengan Quran dan hadis, pasti bukan dari Allah. Dan bukan masalah kelihatan orang berjubah nggak berjubah. Sekali lagi, laisa kamili syai'un. Ini bukan mendatangkan malaikat, bukan mendatangkan nabi, bukan mendatangkan khotam, bukan, lain lagi. Itu perlakuannya nanti beda. Itu urusan sama makhluk, ini urusan sama yang ilahi. Ya, saya ulang ya supaya tidak salah paham. Jadi cara zikirnya setelah wasilah tadi, kemudian mulai berzikir, mulutnya kunci saja, lidahnya kalau bisa tekuk ke atas, kemudian panggil ya. Saya memakai bahasa panggil saja. Allah, 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 terus saja Allah, Allah, sampai Anda merasa nyambung, wusul, ada kehadirannya. Anda merasa dalam tanda petik seakan-akan dijawab. Ya hambaku. Nah, seakan-akan, ini jangan sampai salah pengertian. Dalam hati Anda merasa seperti dijawab. Nah, itu lanjutkan saja sampai benar-benar khusyuk. Itu namanya latihan khusyuk. Jadi khusyuk itu sulit kalau Anda itu misalnya kok memusatkan pikiran di ujung sajadah, Anda tidak bisa khusyuk. Itu karena makom khusyuk itu makom sambung, makom khusyuk. Lah caranya ya begini ini tingkatan kita orang awam, tingkatan yang bisa bisa dilakukan lah. Nah, ada satu ilmu rahasia lagi ya, yang yang ke depan nanti itu yang saya terima juga itu, dan itu terbukti berkali-kali sampai pada rahasia orang mau meninggal. Nah, itu Allah kasih buka rahasianya, baik pada diri kita maupun ketika melihat orang lain. Tapi ini ditutup, artinya kalau tahu itu pun tanpa bicara dengan orang lain. Itu maksud saya apa? Ketersambungan itu. Ya, gitu loh. Jadi kalau Anda mengambil ilmu ini, wasilah dengan saya, qabil itu dengan jasa saya, tidak apa-apa, sudah nyambung dan itu sah. Anda punya guru, gitu ya. Apalagi saya tidak terlalu jauh ini bicaraannya, khusus mengenai ini aja cara mudah mengingat Allah. Nanti itu kalau sudah terus semakin sering Anda sholat juga enak, khusyuk, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu Anda juga merasa ya dalam tanda petik selalu bersama Allah, yang laisa kamislihi, yang tidak bisa dibayangkan, tapi Anda merasa adanya. Ini loh, adanya Allah itu loh yang Anda rasakan, bukan bentuk zatnya, tapi adanya, kehadirannya, dan campur tangannya, pertolongannya. Saya
bicara begini bukan dalam posisi kehidupan saya lagi di atas. Kalau seseorang lagi posisinya high di atas, enak bicara. Saya sampaikan, saya bicara begini dalam posisi kehidupan saya itu lagi di bawah. Saya dicukupi rezeki saya oleh Allah udah lama. Kemudian lewat tamu, lewat saya jual meracik jamu semua ya. Nah kemudian saya pegang satu pabrik kecil ya usaha saya kembangkan ya, recycle plastik ya, kemudian bentuk produk jadinya itu tali rafia. Nah itu sampai miliaran, bukan jutaan, bukan ratusan juta, miliaran, dan 1 miliar lebih habis. Tanggungan di bank ada sekitar 1 miliar lebih, itu sekarang ada sekitar 700-an juta. Kemudian ada di sahabat-sahabat. Jadi artinya saya bicara begini bukan karena saya di posisi atas, bukan. Itulah pertolongan Allah. Allah mau tunjukkan betapapun apapun yang terjadi, kalau selagi orang itu tidak lepas dari Allah, maka Allah tetap akan menolong. Saya yakin entah sekarang entah besok pasti dipulihkan, bahkan lebih lagi. Yang kedua, saya dikuatkan oleh Allah, tidak sampai stres. Nah ini yang paling utama, kesehatan lahir batin. Jadi sekali lagi saya bicara begini bukan dalam posisi saya di atas, bukan, tapi saya tetap bisa menghayati kehadiran Allah. Bahkan saya minta ampun kepadanya karena selama saya terjun pegang pabrik ada kelalaian dalam saya bermesraan dengannya, yang biasanya saya bisa bermesraan, tapi karena kesibukan ekonomi. Nah itu yang kedua, kesalahan saya itu karena menggantungkan rezeki itu saya hitung seakan-akan dari pabrik. Paham maksud saya? Paham maksudnya? Yang semula itu rezeki saya gantungkan mutlak dari semata-mata pemberiannya. Nah sih akal saya ikut bicara lah, itu seakan-akan Allah itu cemburu, wong rezeki tak panci kok kamu berharap pada usahamu, gitu loh. Nah ini masalah itu enggak panjang lebar ke masalah pribadi. Semoga dengan sekelumit ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Bagi yang mau tanya-tanya silahkan untuk tulis di komentar di bawah ini. Insya Allah jika ada waktu dan kita sama-sama diberi umur panjang akan saya jawab. Sekian, kiranya vlog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.